sulit dia meninggalkan hati kita. Nah, nampaknya Allah membaca, mengetahui. Saya akan berkata seperti itu, kita akan berkata seperti itu. Payah Ustaz, masalah tu nyotarui, rumi wadanya. Saya kalau serahkan, babu, ibu-ibu pasti akan berkata, iya sulit Ustaz, nyado jo dia tiawak. Bala caranya. Nah, obatnya diberikan langsung oleh Allah. Ingat, kesulitan itu memang ada, masalah itu ada, tetapi Allah senantiasa menciptakan dua di permukaan bumi ini. Senantiasa Allah menciptakan dua, dan dua itu tidak sama, cenderung berbeda. Allah menciptakan dua, cenderung berbeda. Nah, kalau Allah menciptakan penyakit, pasti di situ ada obat. Nah, kalau Allah mengizinkan kesulitan terjadi, pasti ada kemudahan. Nah, berarti kita harus memanage kalbu kita. Kita harus mengatur dia dan mengarahkannya kepada nilai keyakinan bahwa Allah tidak menciptakan satu. Allah tidak menciptakan hanya ada penyakit, tapi pasti ada obat. Allah tidak hanya mengizinkan kesulitan, pasti ada. Nah, cuma karena itu adalah kehendak Allah, tentu tidak seorang pun bisa membaca kehendak Allah itu. Tidak seorang pun makhluk yang mampu untuk itu. Jenis apapun dia, malaikatkah dia, manusiakah dia. Nah, karena itu keimanan kita akan berkata, jangan paksa Allah mesti berbuat menurut keinginan kita. Orang yang mengeluh kesah, orang yang mengumpat, yang terkadang menyalahkan Allah, sebenarnya dia telah durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia ingin memaksa Allah berbuat menurut apa yang menurut dia baik. Akidah orang itu rusak sebenarnya. Banan kok ceko jo kuah. Solat Allah, hidup bansik juo. Teruslah berusaha. Carilah kehidupan ini dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah. Yakinkah kita bahwa di balik kesulitan ada kemudahan? Harus yakin. Kenapa? Karena itu sudah dikatakan oleh Allah, Allah menjadikan itu. Nah, itu yang dimaksud fa inna ma'al usri. Jadi ini dikatakan oleh Allah kepada orang yang dalam keadaan kekalutan hati, orang dalam keadaan sempit jiwa. Wahai orang yang sedang dalam masalah, yakinilah kamu memang dalam keadaan sulit hidup kamu. Mungkin kamu dalam persoalan yang sedang merundung kamu. Mungkin hatimu sedang gelisah, jiwamu sedang masalah, dadamu sedang sempit. Tapi ingat kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu berdamping dengan kemudahan. Kalau Allah ingin mendatangkan kemudahan, dia cuma bagaikan dua sisi mata koin saja. Sabanta membaliknya dari Tuhannya. Sebentar saja. Banyak contoh? Banyak. Detik itu bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Nah, kenapa kita hanya melihat sisi kesempitan saja? Jadi, kalau ingin kita punya lapang dada, harus punya pula cara pandang yang seimbang. Cara pandang negatif, cara pandang positif. Jangan negatifnya saja. Kalau ada orang memandang suatu persoalan hanya dari sisi kelamnya saja, dari sisi gelapnya saja, dari sisi negatifnya saja, dia akan kalut. Kalau ada orang memandang persoalan dari sisi sulitnya saja, tidak akan selesai-selesai dengan masalah itu. Coba bayangkan kalau kita pandang berwuduk dari sisi sulitnya saja. Pagi hari subuh, hari dingin, lalu sedang lama, mato takkan tua. Itu sisi sulitnya saja itu. Alai.
Bajalan puluh le ke kamar mandi. Lampu mati lo kok. Nah, ambo yakin tak jadi begitu tu. Nah, jadi Allah mengajak kita mempunyai cara pandang yang seimbang. Nah, cenderung sebahagian kita tak kala melihat suatu persoalan yang dia hadapi, dia tidak seimbang dalam memandang. Dia pandang cuma sisi negatif. Susahnya saja. Saya pernah berdialog dengan seseorang, berangkatlah haji lah bu. Awak kalah mampu. Pada ustaz tu, anak ketek, galih sedang naik, tampik menitip, anda ado. Dan susah saja baca sadun. Kalau nak jawab, nak sama nak magih barang. Macam-macam itu. Nah, saya yakin tidak akan jadi itu. Tapi di dalam hidup coba pandang seimbang. Lihat negatif, lihat pula sisi positif. Nah, di sini Allah mengajarkan kita 2 kali Allah mengingatkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, berarti Allah ingin menanamkan itu. Ta'kid, menguatkan itu. Makanya diulang oleh Allah. Nah, itu yang tertanam di diri Rasul. 10 tahun menderita dalam berbagai macam penganiayaan. 13 tahun malah. Dari mulai awal berdakwah sampai hijrah, kesulitan demi kesulitan yang tidak akan tertanggungkan oleh manusia biasa kalau bukan seorang Muhammad Rasulullah. Keluarga dianiaya, bukan hanya secara fisik, harga diri dicaci, malah diboikot. Bertahun-tahun Nabi dalam pemboikotan orang Quraisy. Tidak boleh berjual beli dengan keluarga Rasul, dengan orang Islam dan orang yang menolong mereka. Tidak boleh menikah, tidak boleh melakukan hubungan interaksi sosial. Sehingga diceritakan bahwa Khadijah istri Rasul yang terbiasa hidup kaya, cukup mesti harus memakan rumputan. Kenapa tidak patah? Kenapa beliau tidak mundur? Kenapa beliau berani berkata, saya tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini walaupun saya harus binasa? Kenapa? Tidak lebih karena beliau yakin ketika ayat ini turun, ini menyirami persoalan yang ada di dalam dada beliau. Inna ma'al usri. Sekarang mungkin kita menghadapi masalah, tapi besok lagi yang akan datang, berbagai macam persoalan-persoalan itu pasti akan selesai. Saya menemukan suatu hadis. Ada orang yang terkadang mengeluh tatkala berdoa. Berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali tidak terkabulkan. Apa katanya? Panik soal berdoa nak dikabulkan oleh Allah. Nah, di dalam satu riwayat nanti di hari kiamat ada seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah ada di hadapan Allah, Allah bertanya, "Ya abdi, bukankah aku yang menciptakanmu?" "Iya." "Bukankah aku yang telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak?" Hamba tadi tidak bisa membantah, "Iya." "Bukankah aku yang telah mengatakan kepadamu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan?" "Iya," kata hamba itu. "Nah, wahai hambaku, bukankah engkau tak kala di dunia pada hari itu, jam itu dan detik itu pernah berdoa ini kepadaku?" Kata hamba tadi, "Iya ya Allah." "Bukankah doa engkau itu telah saya penuhi waktu di dunia?" "Iya ya Allah." Yang itu dipenuhi. Nah, wahai hambaku, bukankah pada hari ini, jam ini dan detik ini pula engkau pernah berdoa pula meminta kepadaku?" "Iya," kata hamba itu. "Bukankah engkau tidak menampak hasil doa itu ketika di dunia?" "Iya," kata hamba itu. "Nah, yang pertama aku kabulkan permohonanmu, ajaltu laka fid dunya." Itulah permohonanmu yang aku segerakan wujudnya di dunia.
Tetapi yang tidak aku kabulkan, yang tidak engkau lihat di dunia, adkhartu laka fil akhirah. Aku simpan untuk engkau di akhirat sekarang ini. Terimalah saat ini. Tentu pembalasan yang diterima di akhirat jauh lebih besar daripada di dunia. Begitulah Allah mengingatkan. Setiap yang telah diberikan di dunia, Allah berkata, ajaltu laka. Ini aku segera berikan. Telah aku berikan. Setiap yang tidak nampak hasilnya di dunia, apa kata Allah? Adkhartu laka, aku simpan. Nah, sehingga apa kata hamba tadi setelah melihat itu semua? Ya laita, seandainya doa saya tidak diberikan oleh Allah di dunia, disimpan semua untuk di akhirat, saya lebih beruntung hari ini. Nah, kenapa? Kenapa malas berdoa tak kala kita tidak melihat hasilnya? Hamba tadi seolah menyesal dia. Nih, kok ndak diagih sesado di dunia sekali disimpan untuk akhirat tentu lebih beruntung. Kenapa? Allah mengabulkan keinginan kita di akhirat jauh lebih besar nikmatnya daripada. Karena itu, jangan dikira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menzalimi kita. Akan membiarkan kita dalam keadaan sulit terus. Akan melihat kita dalam keadaan bermasalah terus. Cuma di dalam menghadapi itu, modal yang pertama adalah kelapangan dada. Nah, dada yang lapang akan melahirkan berbagai perbuatan-perbuatan baik, sifat-sifat yang terpuji. Di situ ada kesabaran. Di situ ada sikap zuhud. Di dalamnya akan muncul sikap wara. Orang yang seperti itu akan punya sikap belas asih yang tinggi.